Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita as-sabat, kekuatan, keteguhan, was-sadat. As-sadat yakni keistiqomahan dalam belajar. Karena yang namanya belajar itu membutuhkan kesabaran. Tidak ada istilahnya orang belajar itu tidak butuh kesabaran. Yang namanya kebaikan itu butuh kesabaran. Yang namanya belajar itu butuh kesabaran. Jadi orang yang belajar itu adalah orang-orang yang sabar. Orang yang tidak sabar maka dia tidak bisa mendapatkan ilmu. Orang yang tidak sabar maka dia tidak akan pernah belajar. Rasul alaihissalatu wassalam setelah beliau mengisahkan tentang kisahnya Musa alaihissalam yang belajar kepada Khidir, kemudian hingga pada akhirnya Nabi Khidir alaihissalam mengusir Musa dikarenakan Musa banyak bertanya. Padahal sebelumnya Nabi Khidir alaihissalam sudah mengatakan kepada Musa, nanti kalau bersamaku Allah tas'alni syai'an, jangan kau tanya kepadaku sedikit pun, hatta uhditsu laka minhu dzikra, sampai akhirnya aku akan menjelaskan perkaranya kepadamu. Namun peraturan ini dilanggar oleh Musa dan Musa banyak bertanya selama bersama Khidir. Padahal Khidir melarang Musa banyak bertanya. Hingga akhirnya Khidir mengusir Musa dan mengatakan hada firaqu baini wa bainak. Sekarang ini adalah perpisahan antara aku denganmu, dan aku akan menjelaskan kepadamu alasan semua yang telah aku lakukan. Rasul alaihissalam mengatakan, kalau seandainya Musa bersabar sedikit saja, kata Rasul SAW, kalau seandainya Musa bersabar sedikit saja, niscaya Musa akan melihat banyak sekali keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan oleh Khidir. Namun Musa tidak bersabar bersama Khidir, sehingga Musa hanya melihat 3 keajaiban saja. Namanya belajar maka butuh sabar. Terlebih mempelajari hadis Rasul SAW butuh kesabaran. Kalau enggak butuh sabar, tidak mungkin Imam Malik rahimahullah sampai menjual atap rumahnya untuk belajar. Tidak mungkin para sahabat Rasul SAW rela datang pergi jauh-jauh menuju Mesir hanya untuk mencari satu hadis saja dari Abu Musa al-Ash'ari, yaitu hadis inna yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan ghurlan, dan seterusnya. Hadis sesungguhnya manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki dan tidak membawa apa-apa. Satu hadis saja. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma rela membeli tunggangannya dan menaiki tunggangannya berjalan menuju Mesir berhari-hari hanya untuk belajar satu hadis saja. Kemudian setelah mendapatkan hadis tersebut dia kembali ke Madinah. Butuh kesabaran di atas belajar. Dan ma'asyiral muslimin, kalau kita
bertanya, siapakah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW? Maka jawabannya adalah orang yang mempelajari hadis Nabi SAW itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Lah kenapa? Karena orang yang mempelajari hadis Nabi SAW adalah orang yang paling banyak mengucapkan solawat kepada Nabi SAW dibanding orang yang tidak mempelajari hadis Nabi SAW. Maka orang yang menghafal hadis Nabi SAW, maka dia adalah orang yang paling banyak membaca solawat kepada Nabi SAW dibanding orang yang tidak menghafal hadis Nabi SAW. Bayangkan, satu hadis saja ketika dia hendak menghafalnya, maka dia bisa membaca 10 kali sampai 20 kali. Maka dengan kata lain, dia bersolawat kepada Nabi berapa kali? 10 kali atau 20 kali. Qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW. Maka para ulama mengatakan ahlul hadis, ahlul nabi. Ahlul hadis itu adalah keluarganya Nabi SAW. Meskipun mereka tidak bersahabat secara jasad, tapi mereka bersahabat dengan Nabi dengan nafas-nafas mereka. Maka orang yang belajar hadis, kita bersyukur kepada Allah, semoga kita termasuk di antara orang yang mempelajari hadis Nabi SAW, semangat mempelajari hadis Nabi SAW, sehingga kita termasuk orang yang dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat kelak. Al-Imam Malik rahimahullah, ketika beliau akan mengisi majelis, maka beliau berwudu, beliau memakai pakaian yang paling bagus, beliau memakai minyak wangi, dan beliau duduk di majelisnya, dan ditanya, wahai imam, kenapa engkau melakukan itu? Maka Imam Malik mengatakan, apakah engkau tidak tahu dengan siapa kita akan belajar? Dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Maka orang yang belajar hadis itu adalah orang yang dekat dengan Nabi SAW, dan itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Baik. Kita masuk ke pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad bab 31 hadis ke-63. Di kitab saya kita sudah sampai di halaman 270, dan sebagaimana yang telah panjenengan ketahui bahwa kitab ini sangat tebal, dan kalau kita cita-citanya untuk menamatkan kitab ini, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan bisa jadi umur kita tidak sampai. Maka tujuan kita belajar adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan memperbaiki akhlak kita dan menambah ilmu kita serta keimanan kita. Jangan pernah kita belajar dengan tujuan agar cepat tamat, tapi gunakanlah belajar, gunakanlah mengkaji kitab dengan tujuan kita mendapatkan faedah baru, mendapatkan iman yang baru, mendapatkan semangat yang baru, sehingga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dibanding sebelumnya. Itu tujuannya. Salah apabila orang belajar tujuannya untuk biar cepat tamat. Kalau nggak tamat-tamat nggak mau, nggak suka, maunya pengen cepat tamat. Thayyib, katakanlah antum tamat satu kitab, tapi ketika tamat satu kitab, apakah antum sudah menguasai kitab itu? Ini yang paling penting. Para ulama mensyaratkan jangan sampai antum pindah ke kitab lain sebelum antum menguasai kitab tersebut. Sangat berat rasanya. Maka merupakan niat yang salah ketika kita belajar agar kita cepat tamat. Tapi gunakanlah kita belajar untuk mendapatkan ilmu baru, iman yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru, sehingga kita bisa istiqomah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Iqra ya Syekhul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allim rahimahullah, babu la tunzilur rahmati ala qawmin. La tanzil. La tanzil. Babu la tanzilur rahmati ala qawmun. La tanzilur rahmata. La tanzilur rahmata Atau ar-rahmatu boleh. La tanzilur rahmata ala qawmun fihim qati'ur rahim. Hadatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Sulaiman Abu Idam qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa yaqulu an-nabiyya sallallahu
an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala membuat bab baru di sini dengan judul bab la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ala qaumin fihim qati'ur rahim. Bab rahmat tidak akan turun kepada kaum yang mana kaum tersebut terdapat di antara mereka atau kaum tersebut adalah qati'ur rahim, yaitu kaum yang suka memutuskan silaturahim. Haddatsana Ubaidullah bin Musa qala, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa, dia berkata, akhbarana Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Idam, qala, dia berkata, sami'tu Abdullah bin Abi Aufa, aku mendengar Abdullah bin Abu Aufa yaqul, dia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, ini sudah 2 kali saya mengucapkan. Kita mendengar tadi qori mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar, orang yang mendengar itu sama seperti dengan orang yang membaca. Maka kita sudah mendapatkan pahala 10 kali lipat, di mana Nabi mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kita mendengar beliau membaca sallallahu alaihi wasallam sudah 10. Tadi dengan mendengar saya mengatakan sallallahu alaihi wasallam sudah 10. Dan berapa kali saya mengatakan sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kita sudah mendapatkan 50 kali salawat dari Allah Azza wa Jalla. Maka seperti yang saya katakan tadi, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW itu adalah orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Maka jangan pernah malas, jangan pernah aras-arasan mendatangi majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah majelis di mana Rasul SAW dibacakan namanya di situ. Qala, beliau SAW, saya ucapkan lagi SAW, berkata, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat tidak turun kepada kaum yang ada fihim, yang ada berada di dalam mereka qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ar-rahmah, rahmat itu berasal dari kata Rahman. Rahman artinya adalah Maha Pengasih. Maka kita bisa artikan bahwasanya Allah tidak akan mengasihi suatu kaum atau tidak mengasihi seseorang yang dia memutuskan silaturahim. Atau bisa kita katakan rahmat itu adalah keberkahan. Allah tidak akan memberikan suatu keberkahan pada suatu kaum ketika mereka memutuskan silaturahim. Atau bisa juga kita katakan Allah tidak akan memberi kebaikan, karena kebaikan seorang hamba itu terletak pada rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba tidak akan bisa melakukan suatu kebaikan, panjenengan tidak akan bisa datang kemari apabila tidak diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada seorang hamba atau kepada suatu kaum yang mana mereka memutuskan silaturahim. Ini adalah makna hadis ini. Dan hadis ini para jamaah adalah dhaif. Bahkan dikatakan oleh Syekh di kitab saya ini, hadisnya adalah dhaif jiddan. Jadi bukan sekedar dhaif, tapi dhaif jiddan. Meskipun demikian, meskipun hadisnya dhaif dan tidak sahih, tapi makna yang terkandung dalam hadis ini adalah benar. Mengapa? Karena ketika seseorang memutuskan silaturahim, maka dia telah melakukan suatu perbuatan dosa, dan itu termasuk dosa yang besar. Apalagi yang melakukan adalah suatu kaum,
bukan perorangan ya, suatu kaum. Karena babnya adalah Allah tidak menurunkan rahmat kepada suatu kaum, berarti bukan perorangan, tapi banyak orang. Maka secara umum apalagi yang melakukan adalah suatu kaum, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada suatu kaum yang mana kaum tersebut melakukan banyak sekali dosa. Secara umum dosa bisa menghalangi seseorang dari kebaikan. Dosa bisa menghalangi seseorang dari keberkahan. Maka dosa suatu kaum bisa menghalangi kaum itu mendapatkan rahmat dari Allah. Maka tidak hanya terfokus atau terbatas kepada Qati'ur Rahim saja, tapi semua dosa yang dilakukan oleh suatu kaum itu bisa menjadi penghalang kaum tersebut untuk mendapatkan rahmat atau keberkahan dari Allah Azza wa Jal. Makanya saya katakan, meskipun hadis ini dhaif, tapi maknanya secara umum itu adalah benar dan didukung oleh dalil-dalil. Mengapa? Karena untuk mendapatkan rahmat dari Allah, antum perhatikan ini, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, maka lawan katanya adalah harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum tersebut harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baru Allah turunkan keberkahan dan Allah turunkan rahmatnya. Apabila kaum tersebut tidak bertakwa kepada Allah alias melakukan perbuatan dosa, salah satunya Qati'ur Rahim, maka itu menjadi penghalang kaum tersebut untuk mendapatkan keberkahan atau rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga suatu penduduk negeri akan mendapatkan rahmat dari Allah ketika bertakwa kepada Allah. Maka sebaliknya, ketika penduduk negeri tersebut banyak melakukan dosa, khususnya diantaranya Qati'ur Rahim, maka itu adalah sebab yang cukup bagi Allah untuk mendatangkan musibah kepada penduduk negeri tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard." Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka barakatin minas sama, keberkahan dari langit turun muncul, wal ard, dan dari bumi dibukakan, dari atas turun, dari bumi tumbuh, dengan syarat ketika dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka turunnya rahmat itu ketika dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak turunnya rahmat ketika dia melakukan perbuatan dosa. Makanya kenapa negeri kita Indonesia banyak ditimpa musibah demi musibah demi musibah, bisa jadi tidak turun rahmat di atas negeri kita. Kenapa nggak turun rahmat? Bisa jadi penduduk negerinya sudah banyak melakukan maksiat dibanding yang melakukan ketaatan. Tapi kenapa kok Allah nggak adab ya Ustaz? Kenapa kok Allah nggak segera turunkan adab? Bisa jadi di antara penduduk negeri itu masih ada hamba-hamba Allah yang lemah, masih ada hamba-hamba Allah yang beristighfar kepada Allah. Karena Allah mengatakan, wa ma kana Allahu limu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka wahai Muhammad selama engkau masih berada di antara mereka. Allah tidak akan mengadab mereka wahai Muhammad selama mereka masih beristighfar. Kenapa kok Allah tidak berikan tenggelamkan Surabaya ini? Padahal banyak maksiatnya. Penduduknya sudah banyak sekali maksiat, banyak yang enggak sholat, banyak yang kalau malam menghidupkan malamnya bukan dengan ibadah tapi dengan maksiat. Karena bisa jadi masih ada di antara hamba-hamba Allah yang masih beristighfar, sehingga itu menjadi sebab Allah masih turunkan rahmat kepada negeri kita. Tapi kembali lagi, apa sebab Allah menghalangi rahmatnya? Karena dia melakukan perbuatan dosa, dan di antara dosa tersebut adalah Qati'ur
rahim. Jadi meskipun hadis ini dhaif para jamaah, tapi makna yang terkandung dari hadis ini adalah benar. Nah, kemudian coba dibaca Syarhul Kalimat Ar-Rahmah. Nah, Syarhul Kalimat Ar-Rahmatu. Yahbisu anil nas Nah, apa maksud rahmat dia di sini? Penulis mengatakan yang dimaksud rahmat yuhtamalu an yurada birrahmati al-matar. Yang dimaksud rahmat di sini bisa dibawa kepada al-matar, yaitu hujan. Karena hujan termasuk rahmat Allah Azza wa Jalla. Antum perhatikan, terkadang Allah Azza wa Jalla itu memakai kata hujan dengan rahmat. Ya, Allah menggunakan kata rahmat sebagai pengganti kata hujan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, undur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Lihatlah kepada bekas-bekas rahmatnya Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang mana sebelumnya dia telah mati. Apa yang dimaksud rahmat di sini? Hujan. Maksudnya lihatlah bagaimana Allah menurunkan hujan, yang dengan hujan itu Allah menghidupkan bumi yang sebelumnya mati. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum, kalau nggak salah, wa huwa alladhi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih. Dan Allah yang meniupkan angin sebagai tanda atau sebagai kabar gembira baina yaday rahmati, sebelum turunnya rahmat. Apa dimaksud rahmat di sini? Hujan. Allah tiupkan angin dulu sebelum turun hujan. Maka kalau makna ini para jamaah dibawa kepada kandungan hadis, maka bisa dikatakan bahwa Allah tidak menurunkan hujan kepada kaum yang di dalamnya melakukan memotong silaturahim. Kalau nggak turun hujan berarti bagaimana negerinya? Kering, tandus, kemarau. Nah, mungkin kenapa kok Surabaya panas? Barangkali, kita nggak tahu, kemungkinan itu pasti ada. Bisa dibawa barangkali ada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Apakah ada? Coba cek di berita. Seorang anak tidak mengakui orang tuanya, orang tua membuang anaknya, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, itu mungkin merupakan sebab kenapa Surabaya panas. Terkadang orang itu menghubungkan situasi alam itu dengan tanda-tanda atau sebab-sebab kauniyah, artinya sebab-sebab alami. Tapi itu boleh sebagai sebab. Tapi kita harus ingat bahwa di sana ada sebab-sebab syar'i yang kita nggak boleh lupakan. Oh, orang-orang mengatakan kenapa gempa bumi? Karena terjadi pergeseran lempeng bumi. Boleh. Itu sebab-sebab kauni, tapi nggak boleh melupakan sebab-sebab syar'i di mana Allah guncangkan bumi ini karena sebagai hukuman atas dosa yang dilakukan oleh penduduk negeri tersebut. Itu sebab syar'inya. Itu nggak boleh dilupakan. Kalau orang hanya bersandar dengan sebab kauni saja, nanti dia nggak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya mengira ini bukan salah kita, ini hanya pergeseran lempeng bumi. Orang boleh menyandarkan ke sebab kauni, tapi orang juga harus menyandarkan kepada sebab syar'i, bahwa ini terjadi karena hukuman atas dosamu, sehingga kamu harus bertobat kepada Allah, banyak istighfar dan banyak berbuat baik. Makanya Madinah Al-Munawwarah ketika digoncang gempa, maka Umar bin Khattab mengatakan, dosa apa yang telah kalian lakukan barusan hingga Allah memberikan gempa kepada Madinah.
Pernah terjadi gempa di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tapi Umar nggak mengatakan ini Madinah gempa karena lempeng bumi bergeser. Iya, itu memang bergeser lempeng buminya. Tapi Umar dengan imannya yang tinggi dan ketakwaan yang tinggi, Umar mengatakan, dosa apa yang barusan kalian lakukan? Langsung dinisbatkan kepada sebab-sebab syar'i. Karena Umar meyakini bahwa ketakwaan suatu penduduk suatu negeri itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Ini wa annahu yaqbisu anin nas umuman, dan ini menimpa manusia secara umum. Nah, antum perhatikan, kadang siksanya Allah, adabnya Allah itu meskipun yang melakukan satu orang, tapi dia bisa menimpa banyak orang. Maka ketika Allah menghancurkan suatu negeri karena ulah segelintir orang, karena maksiat segelintir orang, padahal negeri itu bisa jadi ada orang-orang solehnya, tapi Allah hancurkan semuanya. Kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah di dalamnya ada orang-orang soleh? Maka kata Rasul, iya di dalamnya ada orang soleh, tapi nanti di akhirat maka Allah akan hisab mereka sesuai dengan amal mereka masing-masing. Maka yang orang soleh Allah hisab dengan kesolehannya. Yang berbuat dosa kemudian Allah turunkan musibah, Allah hisab sesuai dengan dosanya. Itu bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Jadi terkadang siksa itu bisa menimpa orang lain. Contoh, istrinya Nabi Lut alaihissalam, dia bukan pelaku liwat, bukan pelaku homoseksual, tapi dia tertimpa siksa yang sama dengan kaum Nabi Lut. Apa sebabnya? Betul, karena dia ikut membantu dan ikut mendukung. Terkadang siksa itu tidak menimpa kepada pelakunya langsung, tapi bisa juga menimpa kepada orang lain dan memberi dampak kepada orang lain. Nah, qaumun dzakara at-tibi yuhtamalu anna yurad biqaumin alladziina yusaidunahu 'ala qati'ir rahim wa la yaqdiruna 'alaihi. Nah, ini penting. Awalnya saya bertanya, kenapa kok Imam Bukhari mengatakan suatu kaum? Kok bisa suatu kaum kena dampak semua? Padahal bisa jadi yang melakukan pemutusan silaturahim itu bisa jadi satu orang saja. Tapi kenapa kok bisa satu kaum? Ternyata jawabannya di sini. At-Tibi mengatakan, dan dibawa dan yang dimaksud dengan kaum di sini adalah orang yusaidunahu, yang turut membantu. Jadi orang-orang ini dia enggak memutuskan silaturahim, tapi dia ikut andil untuk memutuskan silaturahim. Yang memutuskan silaturahim itu satu orang, tapi orang-orang banyak ini ikut membantu orang ini untuk memutuskan silaturahim, ikut mendukungnya. Dengan kata lain, ikut ngompori, udahlah pisah saja, gak usah ngapain. Kamu kan jaga-jaga anak sama dia, udah gak usah dikunjungin. Nah, ini dia ikut membantu, ikut menyuarakan atau mendukung kemaksiatan. La yunkiruna alai, dan mereka sama sekali tidak mengingkari perbuatan tersebut, ikut membantu. Ingat para jamaah, apa sebab Bani Israel? Di antara sebab Bani Israel diadab oleh Allah, di antara sebabnya adalah mereka ketika ada orang lain berbuat kerusakan, berbuat maksiat, mereka mendiamkan dan mereka tidak mengingkari. Allah katakan dalam surah Al-Maidah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka Bani Israel itu sama sekali tidak mengingkari kemungkaran, sama sekali membiarkan kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka tahu ada orang lain berbuat mungkar, tapi sama Bani Israel dibiarkan. Ini diantara sebab kenapa Bani Israel disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, diturunkan bala oleh Allah Azza wa Jalla, karena mereka membiarkan orang lain berbuat kerusakan, malah mendukungnya. Lebih baik kita nggak mendukung, tapi kita minimal mengingkari. Lah ini kenapa kok dia bisa turun kepada kaum? Karena yusaiduna, mendukung, wala yunkirun,
plus tidak mengingkari. Ini yang menjadikan sebab Allah menurunkan balaknya kepada suatu kaum atau suatu negeri. Maka kembali ke penjelasan awal saya, selama ada penduduk negeri tersebut yang mengingkari kemaksiatan, yang masih beristighfar kepada Allah, maka ini adalah sebab, bisa jadi, saya katakan bisa jadi ya, bisa jadi sebab penghalang Allah menurunkan musibah. Jadi kita harus berterima kasih kepada hamba-hamba Allah ini yang masih beristighfar kepada Allah. Bisa jadi Allah nggak turunkan kita musibah karena mereka. Harus terima kasih kepada mereka. Kita harus terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang lemah. Karena kadang Allah itu masih membiarkan suatu negeri karena banyak orang-orang lemah di dalamnya. Menolong suatu negeri karena banyak orang-orang yang lemah di dalamnya. Menolong kita barangkali karena kita suka menolong yang lemah. Jadi orang-orang lemah ini sebab datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini sekolah ini MDT ini. Saya pernah bilang ke Ustaz Wahyudi, Ustaz, kenapa kita terima anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah ini? Kata beliau, bisa jadi Ustaz, Allah langgengkan sekolah kita sampai detik ini karena kita membantu anak-anak yang lemah tersebut. Ustaz, kenapa kok kita masih menerima anak-anak yang tidak mampu bayar SPP, yang nunggaknya banyak, bahkan lulus pun nggak dibayar hutangnya? Kata Ustaz, dan ini bagus sekali jawaban beliau, bisa jadi Allah langgengkan sekolah ini, Allah tolong kita karena sebab mereka. Seandainya mereka nggak ada, bisa jadi Allah tidak akan tolong sekolah kita. Artinya Allah menolong seseorang bisa jadi karena dia menanggung orang-orang lemah di dalamnya. Seperti itu. Nah, ini fikih hadisnya. Kemudian saya di malam menyiapkan 3 hadis, tapi ternyata kok di luar dugaan bisa selama ini. Nah, fikih hadisnya. Fikih hadis awalan ada nuzul rahmati ala qadir rahim. Ini jelas ya. Ada nuzul rahmah ala qadir rahim. Tidak turunnya rahmat, tidak ada turunnya rahmat kepada orang yang memutus silaturahim. Jadi kalau mau dirahmati oleh Allah, ya harus bersilaturahim. Dan tidak hanya bersilaturahim, juga harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu syaratnya, syarat mutlak. Ya. Allah berfirman tentang Bani Israel, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau seandainya mereka Yahudi Bani Israel itu menegakkan Taurat dan Injil dan menegakkan semua yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, niscaya mereka akan memakan makanan la akalu min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah mereka. Maksudnya apa? Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat kepada Bani Israel. Dengan syarat apa? Kalau mereka menegakkan Taurat dan Injil. Berarti mereka harus berapa? Bertakwa. Karena orang nggak mungkin menegakkan Taurat dan Injil kalau tidak bertakwa. Orang tidak akan mungkin menegakkan Al-Quran dan Sunnah kalau dia tidak bertakwa. Paham ya? Nah, kalau Bani Israel bertakwa, Allah janjikan apa? La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Buka Al-Maidah. Niscaya mereka akan memakan makanan dari arah atas mereka dan dari arah bawah mereka, dan dari arah bawah kaki-kaki mereka. Tumbuh maksudnya. Dengan syarat apa? Bertakwa pada Allah. Janji Allah kepada Bani Israel. Nah, terus yang kedua, inna qat'ar rahim, qat'a dia pakai masdar ya. Sesungguhnya memutuskan silaturahim, sabbaba yusabbibul jafaf wa qat'al arzaq wa halakal ummah. Memutuskan silaturahim itu akan menyebabkan al-jafaf, kekeringan,
kegersahan, kemarau, ya karena melakukan sebuah dosa. Paham ya? Karena melakukan sebuah dosa. Jadi sebenarnya bukan kepada silaturahimnya, tapi lebih kepada dosanya itu. Sehingga nggak hanya silaturahim saja, meskipun dia tetap menyambung silaturahim, tapi kalau dia melakukan dosa-dosa yang lain, itu bisa menyebabkan kekeringan atau kemarau yang panjang. Makanya orang yang melakukan sholat istisqa itu harus bertobat dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Harus bertobat dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Madinah ditimpa kemarau panjang, apa solusi dari Umar bin Khattab selaku khalifah waktu itu? Umar gak melakukan sholat istisqa waktu itu. Umar hanya melakukan satu amalan, yaitu istighfar. Artinya Umar bertobat kepada Allah. Ditanya oleh para sahabat, loh, karena ini kan kemarau, kenapa kau nggak istisqa? Kenapa kau hanya istighfar? Umar baca ayat, apa kau tidak mendengar Allah berfirman, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a alaikum midrara. Katakanlah, aku mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah istighfar, yursilis samaa'a alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan dari langit. Maka Umar ketika ditimpa kemarau yang panjang, maka beliau nggak istisqa waktu itu, mereka cukup istighfar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu bisa menyebabkan kemarau. Dan di antara dosa itu adalah qati'ur rahim. Paham sampai di sini? Nah, nggak hanya kemarau saja, yaitu apa? Qat'ar al-arzaq, terputusnya rizki. Loh, orang kan udah dijamin oleh Allah rizki. Iya betul, orang dijamin oleh Allah rizkinya. Tapi ketika dia memutuskan silaturahim, maka orang itu akan merasa rizkinya seret. Padahal sebenarnya rizkinya cuma segitu. Tapi karena dia melakukan dosa, Allah jadikan hatinya itu merasa rizkinya seret. Misal seseorang dijamin oleh Allah rizki sehari 100.000. Ketika orang melakukan perbuatan dosa, Allah jadikan orang itu 100.000 ini sedikit, seret. Tapi ketika orang itu bertakwa, Allah jadikan 100.000 ini dia merasa ini sudah banyak. Ini beda. Kalau orang bilang namanya sugesti. Paham sampai di sini ya? Jadi yang menentukan kebahagiaan atau tidak itu adalah insyirahus sadr, lapangnya dada, dan itu tidak akan dijumpai kepada pelaku dosa. Pelaku dosa tidak akan Allah beri kelapangan dada. Jadi meskipun Allah beri dia rizki 1 juta, dia tetap merasa 1 juta ini sempit atau seret. Tapi kalau Allah beri kelapangan dada, ketika orang Allah beri 1 juta, maka orang yang Allah beri insyirahus sadri, lapang dada, orang ini akan merasa bahwa 1 juta ini sudah sangat banyak. Ini bedanya. Beda kebahagiaan terletak pada, makanya Rasul mengatakan kebahagiaan sejati itu bukan ada pada harta, tapi kebahagiaan yang hakiki itu ada pada hati. Insyirahus sadri, alam nasrah laka sadra. Bukankah aku telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad isyrah sadri, yaitu kelapangan hati. Nah, wahalakal ummah, dan hancurnya umat karena diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Atau mau tambah lagi satu ya? Gak perlu baca syarahnya. Hadis yang berikutnya itu ini bab dosanya orang yang memutuskan silaturahim. Kalau hadis ini Rasulullah SAW mengatakan anna Jubair bin Mut'im akhbarahu, dari bahwasan Jubair bin Mut'im, ini hadis dari Jubair bin Mut'im, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqulu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'u rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Berarti sebaliknya, orang yang bersilaturahim itu sebab dia masuk ke dalam surga. Di sini ada fikih para jamaah.
Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, maka dia akan masuk neraka. Tapi masuk neraka di sini sifatnya tidaklah kekal, tapi hanya saja karena sebab dia melakukan pemutusan silaturahim, dia dimasukkan ke dalam neraka karena sebab dosa tersebut, tapi tidak kekal, kecuali dia menghalalkan al-mustahillu, menghalalkan perbuatan silaturahim. Dia menganggap memutuskan silaturahim itu boleh, maka ini bisa menyebabkan dia kafir dan murtad dan dia kekal di neraka. Selama dia memutuskan silaturahim bukan karena menghalalkan, ya, semua dosa, selama pelakunya tidak menghalalkan, maka dosa tersebut tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Tapi dosa apapun, kalau sampai pelakunya menghalalkan, maka ini menyebabkan pelakunya murtad dari Islam. Mengapa? Karena dia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, dia menolak apa yang telah diharamkan oleh Allah. Seakan-akan dia nggak setuju. Allah mengharamkan, harusnya nggak haram, harusnya ini boleh kok. Ketika dia menghalalkan, maka itu menjadi sebab batalnya Islamnya dia, atau menjadi sebab kafirnya orang tersebut. Maka hadis ini, dia nggak masuk surga orang yang memutus silaturahim ketika dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Kalau dia menghalalkan, maka dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Jadi selama dia nggak menghalalkan, maka dia nggak masuk surga sesuai dengan kadar dosanya. Ketika selesai, maka dia akan kembali masuk ke dalam surga. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang mau tanya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hadis ini, tadi Ustaz mengatakan statusnya dhaif saja. Yang pertama, bahkan dhaif jiddan. Saya pernah mengikuti kajian di tempat lain yang membahas tentang hadis-hadis yang dhaif saja. Ada sebuah fatwa dari ulama senior kita, yaitu Syekh Nasiruddin Albani. Di antara faktanya yaitu kita ini dilarang mengamalkan hadis yang dhaif. Bahkan yang dhaif ringan pun dalam fatwa itu dikatakan dalam kalian jangan mengamalkan. Kenapa? Kata beliau, nanti akan dikhawatirkan bagi yang mengamalkan hadis-hadis dhaif ini akan timbul bid'ah. Ini gimana tanggapan Ustaz terkait dengan fatwa tersebut? Nah, barakallahu fikum. Syekh Albani rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau termasuk orang yang sangat tegas dalam masalah sunnah. Dan di antara prinsip beliau, dan kita nggak bisa menyalahkan beliau, itu prinsip beliau, dan prinsip yang beliau pakai juga berada atau didasarkan di atas ilmu. Beliau berprinsip bahwasannya seseorang tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Dan di antara alasan larangan mengamalkan hadis dhaif, karena hadis dhaif itu berkonsekuensi menimbulkan dzon. Dzon itu prasangka, bisa jadi dari Nabi, bisa jadi tidak dari Nabi. Ya kalau dari Nabi nggak ada masalah. Kalau nggak dari Nabi bagaimana? Ya kan seperti itu. Kalau nggak dari Nabi berarti kita melakukan suatu ibadah yang bukan berasal dari Nabi. Ini adalah prinsipnya Syekh Nasiruddin Al-Albani dan kita menghormati prinsip tersebut. Akan tetapi yang namanya ikhtilaf, perbedaan pandangan, terutama dalam masalah hadis, itu adalah hal yang sangat lumrah, hal yang sangat wajar, sebagaimana perbedaan pandangan yang ada pada fikih. Termasuk juga perbedaan pandangan dalam menilai status suatu hadis. Karena penilaian status hadis sahih dan dhaifnya itu adalah
ranah ijtihadiyah. Bisa jadi menurut ulama A ini dhaif, bisa jadi menurut ulama B ini tidak dhaif. Bisa jadi menurut ulama A ini dhaif, bisa jadi menurut ulama B ini adalah hasan karena banyaknya syawahid-syawahidnya. Ini kembali kepada sifatnya ijtihadiyah, yaitu kesimpulan pribadi ulama tersebut. Makanya sering kita dapati terkadang ulama fulan menggunakan hadis ini sebagai hujjah, ulama fulan tidak menggunakan hadis ini sebagai hujjah. Itu wajar. Bahkan kalau antum belajar kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama yang kita akuin ke ahlus sunnahnya, ulama yang kita akuin akidahnya, di dalam kitab tauhid sendiri berapa banyak hadis dhaif yang digunakan oleh beliau. Bahkan saya sempat terkaget ketika saya membacakan hadis tentang jarak antara langit dengan bumi itu 500 tahun perjalanan. Pernah saya bacakan hadis itu kan? Hadis itu diberi footnote, catatan kaki oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafidhahullah dengan tulisan hadis ini munkar. Artinya enggak sahih. Timbul pertanyaan dari saya, kalau tidak sahih kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan hadis ini ke dalam kitab tauhid? Inilah para ulama. Mereka memiliki standar keilmuan sendiri, memiliki prinsip keilmuan sendiri. Kembali kepada topik tentang masalah hadis dhaif. Jumhur ulama hadis, kalau kita belajar mustalahul hadis, jumhur ulama hadis itu membolehkan seseorang beramal dengan hadis dhaif. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hajar adalah al-hafidz gelarnya. Al-hafidz itu adalah orang yang hafal 200.000 sampai 300.000 hadis beserta sanadnya. Baru orang dinamakan al-hafidz. Di zaman sekarang orang dinamakan hafidz kapan? Ketika hafal Quran. Di zaman dulu hafal Quran bukan hafidz, Pak. Karena apa? Karena udah banyak orang yang hafal Quran. Kenapa Pak zaman sekarang orang hafal Quran jadi hafidz? Karena nggak ada yang hafal Quran. Meskipun itu tidak bisa dipersalahkan, boleh saja, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi istilah hafidz di zaman dahulu itu adalah bagi ulama yang hafal sekitar 200.000 sampai 300.000 hadis beserta sanadnya, baik dhaif maupun sahih. Jumhur ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif, terutama hadis dhaif yang sifatnya ringan. Tapi bukan untuk perkara akidah. Paham ya? Karena perkara akidah itu hadisnya harus sahih. Harus benar-benar ini dipastikan bahwa akidah ini bersumber dari Nabi SAW. Tapi kalau selain perkara akidah, semisal kisah-kisah atau fadailul amal, untuk amal, itu boleh seseorang menggunakan hadis dhaif sebagai bentuk atau dalam rangka memunculkan semangat dalam beramal. Terlebih kalau hadisnya dhaifnya itu ringan. Kalau hadis dhaifnya ringan, itu biasanya menurut para imam yang lain itu adalah hasan. Misalkan dhaifnya Imam Ahmad, dahulu jamaah itu tidak ada istilah hasan. Istilahnya cuma dua, sahih atau dhaif. Hanya dua, nggak ada istilah hasan. Maka dhaif yang ringan itu bisa kita istilahkan dengan hasan di zaman sekarang. Karena itu banyak sekali para ulama yang mendhaifkan hadis, tapi terkadang hadis itu diangkat menjadi hasan. Itulah kenapa ketika Imam Ahmad rahimahullah mendhaifkan hadis ini dhaif kata Imam Ahmad. Tapi dhaifnya Imam Ahmad itu adalah hasan. Paham ji? Nah, seperti itu. Tapi kalau dhaifnya jiddan seperti tadi, maka bisa jadi makna hadis itu betul. Tapi ketika dhaifnya jiddan, maka kita tidak boleh menisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dhaifnya jiddan sekali. Tapi kita hanya boleh bisa mengambil ibrah. Kenapa Imam Bukhari memasukkan hadis dhaif jiddan di kitabnya? Lil ibrah, untuk diambil sebagai ibrah.
Dipakai hujah, boleh dipakai hujah. Tapi ini dinisbatkan kepada Rasul, maka ini perlu penelitian khusus. Paham terkait masalah ini, nggih? Jadi seperti itu. Jadi untuk sebagai ibrah. Semisal saya kasih contoh, banyak contoh saya tahu. Antum mengamalkan puasa Ayyamul Bid. Betul? Ayyamul Bid hadisnya sahih menurut sebagian ulama. Menurut ulama yang lain dhaif. Yang betul adalah antum tetap puasa 3 hari dalam sebulan kapanpun itu. Ayyamul Bid itu tanggal berapa, Pak? 13, 14, 15, ya kan? Dinamakan Ayyamul Bid karena 13, 14, 15 itu ketika bulan penuh, purnama. Maka ada hadis tentang Ayyamul Bid, hari-hari putih, karena bulan waktu itu berada dalam fase penuh-penuhnya. Hadis tersebut dhaif menurut sebagian ulama. Ulama yang mendoifkan mengatakan yang disunnahkan itu adalah antum tetap puasa 3 hari dalam sebulan kapanpun itu. Tidak harus 12, 13, 13, 14, 15. Kapanpun itu terserah, yang penting 3 hari dalam setiap bulan. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih bahwa Nabi SAW berpuasa 3 hari setiap bulan tanpa menunjukkan 13, 14, 15. Ini hadis ini sahih tanpa diperselisihkan. Adapun 13, 14, 15 sahih menurut sebagian ulama. Yang mensahihkan ada Ayyamul Bid, itu sunnah. Tapi menurut yang mendoifkan itu dhaif. Ada yang lebih sahih lagi, yaitu hadis di mana tidak ada di dalamnya lafaz 13, 14, 15. Yang penting 3 hari. Nah, ini contoh yang saya katakan pendoifan satu hadis atau pensohikan satu hadis itu adalah sifatnya ijtihad para ulama. Tinggal bagaimana antum mensikapi, mana membuat lebih tenang. Antum mengamalkan Ayyamul Bid, tafadhol silakan. Ada yang mensahihkan. Antum enggak mengamalkan, menganggap itu dhaif, maka itu juga dipersilakan. Jadi mana membuat hati itu tenang. Itu terkait hadis dhaif dan banyak. Saya bisa kasih contoh masalah ini, tapi nanti akan panjang lebar tentang masalah sebagai ulama mendhaifkan, sebagai Nabi mensahihkan. Nah, seperti itu. Saya pahami masalah ini. Ini prinsip dalam masalah ilmu hadis yang kita bisa ketahui ketika kita sudah belajar mustalah hadis. Kalau kita hanya belajar faedah-faedah begini, kita nggak akan tahu. Kita harus masuk ke dalam disiplin ilmunya untuk mengetahui sebab-sebabnya dan bagaimana caranya kita bersikap terhadap hal seperti ini. Itu. Nah, satu lagi ya, contoh satu lagi. Antum kalau buka puasa kurma dulu kan, karena menganggap itu sahih. Hadisnya sahih, Nabi SAW berbuka puasa dengan tamar. Kalau nggak ada tamar dengan rutop, gitu kan? Kalau nggak ada rutop dengan air, gitu kan? Hadisnya sahih, iya. Menurut sebagian ulama ini sahih. Tapi sebagian yang lain mengatakan itu dhaif. Yang sunnah adalah antum berbuka dengan makanan apapun yang antum suka. Tuh, sampai segitunya. Itu dibahas di dalam fikih. Tapi ibrahnya adalah pendoifan satu hadis itu adalah ijtihad ulama tersebut. Sesuai dengan apa? Kadar keilmuan dia. Menurut ilmu dia, hadis ini nggak bisa sahih, hadis ini dhaif. Menurut ilmu Syalbani, hadis ini sahih, bukan dhaif. Seperti itu. Standar setiap ulama dalam pensahihkan dan pendhaifan itu berbeda. Nah, ada lagi? Dan di malam Ustaz Furqan dianak tirikan sama Pak Yudi. Sekarang kita anak emaskan. Silakan. Di malam kan dianak tirikan soalnya. Sekarang saya anak emaskan karena kori dia. Assalamualaikum. Ustaz, sebenarnya pertanyaan anak simpan dari kan kemarin. Hadis yang ke-62. Karena kemarin ada juga nggak dapat kesempatan untuk bertanya. Oh iya ya. Jadi kalau kali ini dapat juga kita dapat. Nah. Hadis yang ke-62 kemarin disebutkan ma'an faqar rajulu ala nafsihi wa amrihi. Nah, Nah, yang
infaqo ar-rajulu ala nafsihi. Karena ada hadis mengatakan man anfaqat sadaqatun min mali. Ya, terus Kemudian hubungannya dengan nafkah kepada dirinya sendiri itu, apakah itu hadisnya masuk kepada secara umum untuk dirinya sendiri, ketika dia membeli kitab, membeli baju, membeli kebutuhan dirinya sendiri, apakah itu masuk berkembang? Bagian atau kayak kemarin kan ada sahabat yang mendahulukan orang lain. Isar, Ya. wanita. Ya, isar. Dia mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Betul. Sedangkan di hadis ini, apa saja yang benar menikmatan atau menafkahkan kepada dirinya, maka itu termasuk sedekah. Dan hadis yang ada seperti ini, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, tapi tetap berkembang. Nah itu dari ketika kita dihadapkan sesuatu hal, itu apakah kita lebih baik tetap pisah atau kita kembali ke bawah? Karena ini kan kekurangan. Kenapa Allah mendahulukan kepada kita itu? Oh, betul. Nah, Rasulullah SAW mengatakan mana qasat sadaqatun min malin. Artinya Rasul mengatakan sedekah itu tidak bisa mengurangi harta. Kenapa demikian? Begini, ketika antum memberikan sesuatu kepada orang lain, itu sebenarnya antum tidak sedang mengurangi rezeki antum, tapi antum memberikan jatah rezeki orang lain yang ada pada antum kepada orang tersebut. Jadi jatah rezeki antum masih tetap nggak dikurangi oleh Allah. Cuman Allah menitipkan jatah rezeki orang lain ke dalam hartanya antum, sehingga ketika antum memberi orang lain sebagian dari rezeki tersebut, itu sebenarnya kemungkinan yang pertama berarti jatah rezeki antum ya ketika setelah antum berikan itu, nah itulah sisanya jatah rezeki antum. Tidak dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika dalam hadis ketika ada seorang pemuda yang membiayai saudaranya mencari ilmu, kemudian dia mendatangi Nabi SAW mengadukan tentang saudaranya ini, kenapa kok dia nggak kerja, kenapa kok dia belajar terus. Kata Rasul simpel, la'allaka turzaqu bihi, bisa jadi Allah kasih rezeki kamu disebabkan saudaramu itu. Maksudnya gara-gara engkau membiayai saudaramu itu mencari ilmu, Allah kasih rezeki kamu. Rezekinya saudaranya dari mana? Hah? Saudaranya kan belajar terus tuh, dia nggak kerja, dapat uang apa enggak dia? Nggak dapat. Dari mana uangnya dia? Allah titipkan di saudaranya. Jadi Allah kasih rezeki saudaranya itu untuk orang lain. Jadi sebenarnya kemungkinan pertama ini tidak bertentangan dengan logika kita. Benar-benar Allah itu tidak mengurangi jatah rezeki kita, tapi dibawa kepada Allah menitipkan jatah rezeki orang lain kepada kita. Jadi bisa dikatakan kalau kita khutbah, para jamaah ketahuilah bahwa setiap yang ada pada rezeki antum itu ada jatah rezeki orang lain yang antum harus keluarkan. Kan gitu. Nah, jadi tidak mengurangi sedekah rezeki kita. Kemungkinan yang kedua, mana qasad sedekah min mali. Sedekah tidak mengurangi harta. Artinya apa? Allah tambah harta tersebut. Meskipun nikmat Allah, rezeki Allah tidak hanya berupa harta. Kadangkala kita keliru mindset kita. Mindset kita yang tertanam di otak kita ini, kalau rezeki ya duit. Kalau bukan duit bukan rezeki. Ini keliru, sehingga orang sedekah itu harapannya dapat duit banyak. Ya ini keliru. Dan sedekahnya nggak ikhlas berarti. Nggak boleh orang sedekah berharap balasan lebih dari orang lain. Nggak boleh. Dia sedekah berharap Allah Azza wa Jalla. Urusan Allah balas apa itu urusan Allah. Yang penting dia sedekah. Dia nggak boleh. Oh, kata Pak Ustadz, orang yang sedekah dilipat gandakan 10 kali hartanya. Tak sedekah 1 juta dia oleh 10 juta. Ini nggak boleh. Mindsetnya keliru. Dia pikir rezeki itu duit. Duit itu rezeki. Kalau nggak duit ya bukan rezeki. Ini keliru mindsetnya. Terserah Allah mau ganti apa. Kalau Allah nggak ganti uang, Allah ganti yang lain. Kesehatan, ketentraman, keharmonisan, mawaddah warahmah. Ini kan rezeki.
Nah, jadi nggak mengurangi harta, nggak mengurangi rezeki kita. Dia Allah tambah kesehatannya dengan sedekah, ya kan? Makanya Rasul sampai mengatakan, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Artinya ketika dia sedekah, Allah kasih dia rezeki berupa apa? Kesembuhan dan kesehatan. Nah seperti itu. Maka ketika orang ini melakukan ithar, mungkin dia, wallahu a'lam, mungkin dia kekurangan harta, tapi dengan ithar itu Allah tambahkan rezeki dia dari segi yang lain, bukan dari harta. Paham ya? Jadi jangan pernah kita bermindset rezeki itu melulu harta. Kalau kita keluarkan, ya kalau hitung-hitungan ya berkurang Pak. Antum punya 100.000, antum sedekahkan 60.000, 50.000. Hitung-hitungannya berkurang. Jangan antum hitung. Kalau dihitung kok gak sedekah, udah keluarin aja sedekahnya. Dihitung gak akan sedekah. Dihitung-hitung kurang Pak. Tapi kalau antum nggak ngitung, kemudian tiba-tiba Allah beri, Allah takdirkan antum tiba-tiba ngitung, maka antum akan melihat loh kok tambah akeh duit, padahal aku kemarin tek sekian puluh juta, kok uangku tetap segini, harusnya kan segini. Itu nggak masuk logika. Antum pernah ngalamin itu kan? Anak pernah soalnya. Habis sekian juta, nah itu, alhamdulillah, masih segini ya, harusnya logikanya segini. Saya sempat tanya ayah saya dulu, ya dulu kok bisa sih ngebiayain adik mondok di Bukhari sekian puluh juta. Ya saya bilang gak tahu, karena memang nggak masuk akal. Kalau masalah rezeki itu, kalau kita bicara konsep rezeki itu nggak masuk akal. Karena kan nggak bisa pakai hitung-hitungan. Kalau dihitung secara akal ya berkurang, gitu loh. Tapi kok dihitung secara hitungannya Allah Azza wa Jalla, nggak berkurang. Makanya Allah katakan dalam Al-Baqarah itu apa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Allah jadikan orang sedekah di jalan Allah itu dia seperti satu tanaman, satu bulir kan, satu tanaman ya kan, kama tali kapan anbatat sab'a sanabil, satu tanaman ini, satu tangkainya ini dia menumbuhkan tujuh sanabil, tujuh tangkai, dan satu tangkainya ini ada mi'atu habba, ada 100 biji, ada 100 buah, berarti totalnya berapa? 700. Pak Ustadz memberi motivasi kepada jamaah nanti kalau panjenengan sedekah jangan khawatir, Allah lipatkan 700 kali lipat. Ini keliru motivasinya. Dia kasih motivasi jamaah dia dunia. Jadi orang yang dipikir, nanti saya akan dapat 700 kali lipat dari yang saya sedekahkan. Mindsetnya begitu nanti. Jadi harus ditanamkan akhiratnya. Sedekah untuk akhirat. Tapi ketika antum sedekah, maka hal itu akan membawa kepada 700 kali lipat. Ditanamkan juga 700 kali lipat ini bukan duitnya. Bisa duit, bisa keberkahan, bisa rahmat, bisa yang lain. Jadi gak berkurang rezekinya. Kalau rezekinya berupa duit, hitung-hitungannya duit ya berkurang duitnya. Kalau dihitung taruh di kertas 100.000 dikurangi 50.000, loh, katanya gak berkurang. Lah kok kacak 50.000? Ya iya, dihitung. Jangan dihitung, pakai hitungannya Allah Azza wa Jalla sudah. Ya, kita kan nggak bisa menjangkau semua sektor rezeki. Allah bukakan rezeki dari langit dan bumi, banyak sektornya. Kalau di sini seret, Allah bukakan sektor yang sana. Kalau yang sana seret, Allah bukakan sektor yang sini. Makanya Allah punya sifat apa? Al-Qabid, Al-Basit. Dua sifat yang nggak bisa berpisah. Loh, panjang penjelasannya ini. Al-Qabid, Allah tahan rezeki seseorang yang Allah kehendaki. Tapi Allah juga punya Al-Basit. Jangan lupa Allah lapangkan rezeki orang lain, seseorang tersebut. Jadi ketika Allah tahan rezekinya, Allah juga lapangkan rezeki orang tersebut dari sektor yang lain. Paham ya? Kalau Allah Al-Qabid saja, Allah tahan saja, ini orang nanti gak dapat rezeki. Untungnya Allah punya dua sifat berpasangan, Al-Qabid, Al-Basit. Allah tahan, tapi Allah juga
lapangkan. Sekarang Allah tahan, bulan depan Allah lapangkan. Adil Allah. Dari sisi pekerjaan A, Allah jadikan seret. Tapi Allah lapangkan kesehatan anak antum, nggak sakit-sakitan. Dari sisi pekerjaan, Allah al-basit, Allah lapangkan duitnya. Tapi ternyata dari sisi kesehatan Allah al-qabid, Allah tahan, sakit-sakitan. Antum dapat duit banyak, duitnya masuk rumah sakit. Itu Allah Azza wa Jalla, keadilan Allah Azza wa Jalla, nggak bisa dilogika. Allah bukakan rezeki dari banyak sektor, jadi jangan dihitung-hitung gitu loh. Tapi memang hawa nafsu ini maunya ngitung terus gitu kan ya, nggak bisa gitu. Nggak masuk logika. Masya Allah, memang Allah Azza wa Jalla membuat sesuatu itu sempurna sekali gitu. Saya pernah ceritakan ke orang lain ketika saya Gojek. Bayangin Pak, saya dari pagi sampai malam tuh nggak dapat duit ketika Gojek itu, nggak dapat duit, nggak dapat orderan, orderan. Udah saya berhenti Pak, saya berhenti, dapat satu penumpang. Antum tahu penumpang ini dari Gontor, santri dia kasih duit saya berapa? 100.000. 100.000 itu kalau dirupakan orderan itu setara dengan 8 orderan. Jadi ibaratnya kesabaran saya dari pagi sampai malam itu Allah ganti dengan 1 kali penumpang. Ini namanya al-qabid al-basit. Allah tahan, aku nggak dapat penumpang, ditahan sama Allah sampai malam nahannya. Ketika malam Allah al-basit, Allah lapangkan, dari kita kasih 1 aja, tapi 1 itu setara dengan 8. Mending antum itu sekali muter dapat duit 100.000 daripada antum 8 kali muter. Kan gitu. Ini al-qabid al-basit. Di logika nggak bisa. Konsepnya rezeki nggak bisa di logika. Itu gitu. Jadi itu gimana rezeki? Tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Kembali ke topik, apa hubungannya? Itu tadi hubungannya. Seperti itu menang. Pak Nanang, saya anak ini kan kali ini waktunya habis. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Semoga Allah berikan istiqomahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.